itu. Apa yang akan orang bilang kalau saya lahir tanpa seorang suami, ya Rabb? Ya sedih, pokoknya sedih Siti Maryam. Ya kehendak Allah Subhanahu wa taala. Inna matsala Isa kamatsali Adam. Perumpamaan Nabi Isa seperti perumpamaan Nabi Allah. Nabi Adam tidak ada abah, tidak ada ibu. Nabi Adam ada. Maka ketika mereka datang, Siti Maryam mengisyaratkan mereka, tanya kepada anakku tuh, tanya kepada anakku. Mereka mengatakan, galu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya. Maryam, bagaimana kami akan bicara kepada anak yang baru lahir? Dari akal tidak masuk akal. Tetapi Siti Maryam mengisyaratkan, ya tanya saja bang. Nah, walaupun tidak masuk akal menurut kalian tanya. Ketika ditanya, jawab Nabi Isa, gala ini Abdullah. Bicara Nabi Isa. Bicaranya lumayan panjang. Gala ini Abdullah, atani alkitab, wa ja'alani nabiyyan, wa ja'alani mubarakan haitsuma kuntu, wa awsani bis salat was zakat ma dumtu maryan wa barrat. Panjang Nabi Isa bicara. Kaget, takajud bu. Anak baru lahir bicara. Tapi pertama yang bicara saat lahir hanya Nabi Muhammad. Yang lahir ketika lahir bicara hanya Nabi Muhammad. Nabi Isa bicara setelahnya. Setelah lahir ada proses. Nabi Muhammad langsung lahir, langsung bicara. Fastahalla fasami'tu qailan yaqul. Kalau kita baca Maulid, kitab Wahayna Barzah, setelah berdiri ada itu disebutkan oleh Habsyi. Fastahalla fasami'tu qailan yaqul rahimakallahu aw rahimaka rabbuk. Nabi Muhammad lahir fastahalla, langsung mengucapkan kalimat-kalimat saat lahirnya. Ada riwayat sajiran syakiran hamidan ka'annahul badru fi tamami. Lahir dalam keadaan sujud, dalam keadaan memuji, bersyukur kepada Tuhannya Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan dia bulan purnama ketika purnama. Lahir Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maktunan makhulan maqtu'as surra, sudah dikhitan. Seakan-akan ada yang memberikan celak di matanya. Sudah lepas kopak misalnya, kopak ya, pusar, tali pusarnya Nabi Muhammad lahir. Ada riwayat beliau mengatakan Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Ada riwayat setelah itu beliau mengangkat kepalanya, mengarahkan pandangannya ke atas. Rafi'an tarfahu ila sama mu'miyan bidari rafa ila anna lahu syarafan ala majruhu wa sama. Terus Allah cerita kepada kita dalam Al-Quran kelahiran Nabi Musa. Ada tak? Adakah Allah cerita lahir Nabi Musa dalam Al-Quran? Ada kan? Dalam surat Al-Qasas, buka surat Al-Qasas, kita akan dengar cerita Nabi Musa. Allah cerita sebelum lahir Nabi Musa, Fir'aun dikagetkan dengan berita bahwasanya ada seorang bayi yang akan lahir dari Bani Israel yang menyebabkan hancur habis ludes celaka Fir'aun dan semuanya. Takut Fir'aun, takutan Sidin yang ngaku Tuhan, takutan, sadar dia bukan Tuhan, dapat berita itu mengerikan, menakutkan, takutan Fir'aun. Saking takutannya dia perintahkan kepada bala tentaranya untuk membunuh setiap bayi yang lahir dari Bani Israel. Semua bayi bunuh. Untuk mencari satu bayi. Namanya Musa. Musa itu sebetulnya bukan nama. Itu ya pokoknya saya singkat jadi namamu Nabi Musa. Mu itu air. Ya kan? Maka terbunuhlah kala itu untuk mencari satu bayi 70.000 bayi. Dibunuh oleh bala tentara Fir'aun 70.000 bayi untuk mencari satu bayi. Yang satu bayi yang dia cari itu Allah kirim ke tempat kerajaan Fir'aun. Sedang mandi-mandi Siti Asia bersama dayang-dayangnya, tiba-tiba mereka mendapatkan suatu kotak, ternyata isinya anak yang lucu, yang imut-imut bagaikan boneka bahasa kita. Karena tidak ada Nabi Rasul yang tidak ganteng. Kita aja bang yang pas-pasan. Kalau Nabi Rasul itu semuanya ganteng.
Ya Allah, lihat anak yang Masya Allah. Sayyidah Aisyah belum pernah disentuh oleh Fir'aun, ada aja alasannya. Maka lihat anak, Masya Allah, fa'algaitu, Allah mengatakan fa'algaitu alaika mahabbatan minni walitusna alaini. Allah ungkit nikmat yang Allah berikan kepada Nabi Allah Musa. Faltagatahu alu fir'auna liyakuna lahum aduwan wa hazana inna fir'auna wa hamana wa junudahuma kanu khati'in. Allah mengatakan sesungguhnya Fir'aun, Haman itu jenderalnya, jenderal bintang 4-nya, dan tentara mereka semua yang membunuh anak-anak, yang mencari seorang anak, ternyata kanu khatin, mereka semua salah. Ini anak yang menjadi penyebab hancurnya Fir'aun dan bala tentaranya semuanya. Ternyata diasuh oleh Fir'aun. Kenapa? Karena Fir'aun takutan lawan siapa? Bini. Kalau ada laki-laki sekarang takut sama bini, wajar bu, kisah lawas. Kisah lawas. No, kisahnya dari zaman Fir'aun sudah takutan Fir'aun. Fir'aun yang gagah itu bang, yang luar biasa itu, takutan lawan bini. Karena sebabnya Nabi Musa selamat. Kenapa? Karena takutan lawan bini. Nah. Karena mereka belum punya anak, jangan ganggu ini anak. Asa an nattakhidhu waladan, asa ayan fa'ana au nattakhidhu waladan. Barangkali ini anak akan bermanfaat kelak bagi kita, atau kita angkat dia sebagai anak. Masya Allah, yang dicari ini diangkat oleh Fir'aun menjadi anak angkatnya. Masya Allah. Ada gak dalam Al-Quran cerita itu? Ada. Di mana? Di surat Al-Qasas. Allah ingin angkat cerita Nabi Musa yang luar biasa itu, dari sebelum lahir Nabi Musa sampai lahir Nabi Musa, sampai diasuh oleh Fir'aun, dan sampai seterusnya. Berarti siapa sih yang pertama kali bikin maulid? Siapa bu? Di mana? Ya Al-Qur'an. Jadi apa dalil maulid? Ya Al-Quran. Ya Allah, susah-susah betul mencari dalil maulid. Itu Al-Quran sudah dalil maulid. Buktinya apa? Buktinya itu sudah Allah ungkapkan kepada kita kisah cerita tentang maulid. Alhamdulillah. Tapi tatkala Siti Maryam dan Bunda Musa melahirkan Siti Maryam Nabi Isa, Bunda Musa melahirkan Nabi Musa, mereka tidak mendapatkan bidadari hadir di hadapan mereka untuk menyambut kelahiran anak mereka. Hanya untuk Bunda Aminah yang Allah hadirkan bidadari untuk menyambut kelahiran anak beliau. Kenapa? Karena Nabi kita Muhammad pemimpin Nabi Musa, pimpinan Nabi Musa, pimpinan Nabi Isa, dan pemimpin para nabi dan rasul, imamul anbiya wal mursalin, imamnya para nabi dan rasul. Bunda yang paling mulia yang jadi pilihan Allah adalah Bunda Aminah, Bunda Nabi Muhammad. Kenapa menunjukkan kemuliaan Bunda Aminah dan Abdullah? Karena bayi yang dilahirkan oleh mereka. Seperti kita tadi ya, kalau ditanam durian pasti jatuhnya tidak mungkin mangga. Itu kemuliaan Nabi besar Muhammad menunjukkan kemuliaan orang tua Nabi Muhammad. Makanya kita diwajibkan secara syariat untuk menghafal ayah-ayah Nabi besar Muhammad bin Abdullah, Abdul Muttalib bin Hashim, Aminah bin Qusay, sampai seterusnya. Kenapa? Karena untuk menunjukkan kemuliaan seorang itu dari keturunan yang baik, ayahnya baik, kakeknya baik, nenek moyangnya sampai ke atas baik, semuanya baik. Wa ma min sulbin dhamma, Habib Ali Habsyiddin mengatakan, wa ma min sulbin dhamma illa wa tammat alaihi minallahin ni'mah. Tidak ada sulbi dan rahim yang bertempat di situ Nabi kita Muhammad kecuali Allah sempurnakan atas yang memiliki sulbi rahim itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Semuanya hamba-hamba yang mendapatkan kesempurnaan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita pun sebagai umat Nabi Muhammad yang sudah Allah muliakan kita karena berkat Nabi Muhammad. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin, berkat Nabi Muhammad. Ayo kita sempurnakan nikmat yang Allah berikan. Dengan cara apa? Laksanakan apa yang menjadi perintah Allah yang datang dari Nabi besar Muhammad yang beliau tegaskan. Perbanyak melaksanakan sunnah-sunnah Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, karena cara satu-satunya untuk mendapatkan kecintaan dari Allah buat kita sebagai hamba Allah mengikuti jejak langkah Nabi Muhammad. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur
Rahim. Ayo mari, sunnah gampang bang, sunnah gampang, semuanya agung, semuanya mulia, dan setiap sunnah bukan ukuran balasannya dunia seisinya, bukan. Antum dengarkan, antum ingatkan, ukuran balasan yang Allah siapkan bagi kita dengan melaksanakan sunnah Nabi Muhammad, sekecil apapun itu sunnah, bukan ukurannya dunia seisinya. Dunia seisinya bukan ukuran anugerah yang Allah siapkan bagi hamba yang beriman yang melakukan amal soleh, bukan. Kenapa? Karena dunia seisinya sebanyak apapun ia pasti akan kita tinggalkan, ada masanya. Kullu man 'alaiha fan, akan fana, sirna, habis. Tidak ada seorang yang kaya bawa sebatang emas dalam kuburnya. Tidak ada seorang yang kaya bawa BPKB mobil dalam kuburnya. Tidak ada orang yang kaya bawa surat tanah rumahnya dalam kuburnya. Ada gak, Bu? Ada enggak? Kenapa? Kada payu tuh bang. Sudah tidak laku lagi semua itu. Tidak lah. Apa yang laku? Senyuman ibu laku. Ibu ini senyumannya manis semua bang, Masya Allah. Kalau ditambah gula jauh lebih manis. Senyuman yang kita lakukan kalau Allah terima, tapi senyuman yang bujur bang, senyuman yang betul, perempuan dengan perempuan, seorang anak dengan ayahnya, istri dengan saudara dengan saudaranya, ya. Jangan senyum dengan janda. Ini senyum dengan janda, oh pahalai besar, lain itu lagi bang. Ada maksudnya itu, ada udang di balik batu itu. Anda, arti kalau senyuman kita Allah terima, maka kalau senyuman itu Allah terima, maka pahala kebaikannya tidak habis dunia, pahalanya tidak habis. Dia akan menemani kita, menghibur kita di alam barzah. Habis alam barzah, bangkit dari alam barzah, di hari pembangkitan kita kumpul di mahsyar semuanya, pahala senyuman itu sudah habis di situ. Habis alam barzah kita melintas sirat, jembatan itu yang mengerikan, masuk ke dalam surga Allah. Pahala satu senyum itu tidak habis. Selama kita tinggal di surga Allah, pahala itu akan selalu kita dapatkan dari Allah. Kenapa? Karena janji Allah, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Allah mengatakan siapapun beramal baik, apapun kebaikannya, sekecil apapun itu kebaikan, kalau Allah terima, yarah, dia akan selalu melihat balasan dari Allah. Yuk mari kita berbuat kebaikan. Alhamdulillah kita semua tahu yang baik, tahu yang tidak baik. Jaga sholat 5 waktu berjamaah, jaga kalau bisa qabliyah ba'diyah, jaga sholat duha. Ibu mau sugi, Bu? Ibu mau sugi? Ibu mau dilimpah ruahkan oleh Allah dalam rumah tangga mawaddah rahmah sakinah. Rasulullah berpesan, walal fagar ma'ad duha. Tidak mungkin seorang di antara umatku tertimpa penyakit fakir, penyakit kurang harmonis rumah tangga, kurang bahagia, kurang mawaddah, kurang rahmah, kurang pitis, kurang fulus, kullu bil fulus mulus, wal kasar jadi halus, mafi fulus mampus. Rasulullah mengatakan selagi seorang sholat duha, insya Allah tidak akan tertimpa penyakit fagar. Sholat duha walaupun 2 rakaat. Nah, biasakan kita, kalau tidak biasa tidak bisa bang. Walaupun 2 rakaat, walaupun tidak biasakan tidak bisa. Biasakan. Rasulullah mengatakan setiap sendi atau bagian tubuh yang dimiliki oleh manusia, Allah minta ia keluarkan sedekahnya. Kurang lebih Rasulullah mengatakan ada 360 sendi dalam tubuh kita. Kita harus dikeluarkan sedekahnya. Ucapan yang baik, tahmid, tahlil dan semuanya, amar ma'ruf nahi munkar, itu termasuk sedekah. Dan mencukupi sedekah untuk setiap sendi bagi tubuh kita yang 360 itu dengan sholat duha 2 rakaat. Duha 2 rakaat bikin kita sugi, apalagi 4, apalagi 8, apalagi 12. Rasulullah mengatakan dalam hadisnya, siapa yang sholat duha 12 rakaat Allah bangunkan baginya dengan sebab 12 rakaat itu rumah di surga. Pengen Bu rumah di surga, Bu? Atau pengen di Villa Tamara? Atau pengen di surga? Alhamdulillah di surga 12 rakaat paling 20 menit paling lawas. Paling 12 rakaat Allah bangunkan rumah di surga. Alhamdulillah. Allah, banyak-banyak salawat di bulan ini. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu tasim. Paling minim 10 pagi, 10 sore atau 10 siang, 10 malam, paling minim. Kalau bisa habis sholat subuh tuh, nah pagi-pagi itu sholat 10 rakaat.
paling salawat namanya 10 kali. Begitu habis sholat maghrib paling minim salawat 10 kali. Kenapa? Karena malum kita bang, manusia bisa salah, bisa hilap, bisa keliru. Walaupun jubahnya masya Allah hijau, jubahnya sorbannya harat masya Allah, sampai mereknya belum dibuka dipacul. Walaupun pakai bolang bang, ya namanya manusia bu. Bisakah saya salah? Ya bisa. Tidak ada manusia yang maksum. Ada manusia maksum? Tidak ada. Yang maksum itu hanya Nabi. Arti yang mustahil salah itu Nabi, Rasul mustahil salah. Tapi kalau kita, ya tidak mustahil. Al insan mahallul khata'wan. Manusia itu tempat salah dan lupa. Di sini pang pakai bolang, pakai imamah, pakai jubah. Coba di luar di mall. Pura-pura begini bang, tapi matanya pura-pura begini, tapi matanya situ. Nah, dari lihatnya. Siapa yang tahu? Tahu enggak? Bini pun sebelah enggak tahu. Bini yang di sebelah juga enggak tahu. Ya namanya manusia. Kita takut berbuat sesuatu yang membuat murka Allah. Tapi kalau kita tadi sebelumnya bersalawat 10 kali, Allah urung murka. Kenapa? Karena salawat tadi 10 kali. Tapi jangan dibiasakan bu. Bukan saya nyuruh buat salah. Maksudnya kita mungkin kadang-kadang hilap. Jadi sebab baca salawat tadi, kehilapan kita itu tidak mendatangkan murka Allah. Karena kalau Allah sudah murka, habis sudah. Coba gagahnya bukan main bang, Gorun. Gorun gagah gak bu? Gorun. Ibu kenal Gorun? Bu kenal Gorun enggak? Bu? Enggak kenal Gorun. Gorun orang yang paling kaya di masanya bu. Umat nabimu, inna Gorun min ummati Musa. Gorun umat nabimu Musa yang tadinya miskin jadi kaya, hebat kaya luar biasa. Hartanya itu kuncinya aja ganal bang, kuncinya ganal, tidak cukup 10.000. Ngangkat kunci tidak 10, tidak cukup. Orang 10.000 tidak cukup. Laki-laki pun tidak cukup. Harus kalau orang gagah-gagah kuncinya aja. Kuncinya luar biasa, tapi lupa. Allah mengatakan wa khasabna bihi wa bidaril ard. Kami tenggelamkan ia dan rumahnya, semua kekayaannya di dalam bumi, habis korun. Kenapa? Sombong. Jangan kena sakit sombong. Awas, jangan, hati-hati jangan sampai sombong. Habis kalau sombong. Sekejap ngumpul kenyat bertahun-tahun, tapi habisnya salah bang. Kita takut kita seperti itu. Ya, mudah-mudahan Allah berkahi insyaallah pertemuan kita malam hari ini. Mudah-mudahan Allah kenalkan kita sosok agung Nabi besar Muhammad. Alhamdulillah bu, kita pulang bawa pahala haji umrah. Setiap kali ibu datang ke acara maulid, acara namanya pengajian yang ada itu ada ilmunya, ibu pulang bawa pahala haji dan umrah. Masyaallah. Nanti ibu takajud di akhirat. Ya Rabb, takajud ibu. Kenapa wahai hambaku? Kayaknya saya cuma haji seumur hidup sekali ya Rabb. Kenapa ini ada 1000 kali? Takajud bang. Wahai hambaku, bukankah kau hadir majlis nuntut ilmu sengaja dari rumah untuk itu? Naam ya Rabb. Itulah haji pahalanya. Masya Allah. Oh ya Allah, kalau tahu bang, setiap hari kalau bisa sehari 100 kali bang. Ada boleh nanti di sana menyusun insyaallah. Mudah-mudahan Allah berikan insyaallah. Allah sempurnakan nikmat bagi setiap kita. Allah jadikan kita semua hamba-hamba yang pandai menjaga amanat yang dititipkan oleh Allah. Hamba-hamba Allah yang jujur menyampaikan kebaikan kepada selain kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jagakan kita dari hal-hal yang tidak baik. Mudah-mudahan sifat Nabi Rasul yang mulia, siddiq, fatanah, tabligh, amanah Allah berikan kepada kita. Untuk para pejabat kita, para pemimpin kita, rakyat juga Allah berikan insyaallah, sehingga kita dan mereka mampu menjaga amanat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun hajat kita insyaallah Allah sampaikan. Bu, ada malaikat di atas. Rasulullah ngomong ada malaikat di atas. Malaikat ini namanya bersop-sop sampai ke langit. Kalau kita bubar, malaikatnya juga bubar. Sebelum kita bubar, malaikatnya tidak bubar. Ketika mereka bubar, Rasulullah mengatakan malaikat akan menghadap Allah. Allah tanya dari mana? Dari Masjid Al-Mustaqim. Alamatnya tidak ada nih. Warisan. Oh, Bukit Barisan.
Ini Barisan, Bukit Barisan, Masya Allah. Di Bukit Barisan ngapain mereka? Yukabbirunak, halilunak, yu'addimunak, yujudunak, sallun ala nabi. Mereka sebutkan yang kita lakukan. Kita baca Al-Quran dan semuanya, baca maulid semuanya. Apa yang mereka minta, kata Allah. Allah tanya apa yang mereka minta. Ibu-ibu salawat apa mintanya? Pasti minta sugih. Betul lah Bu?